Anda kembali di Berkah Sahur Ramadan. Pemirsa, Kota Madinah memiliki banyak keutamaan tempat bersejarah yang sangat layak untuk dikunjungi umat Islam saat melakukan ibadah umroh atau haji. Masjid salah satunya. Selain Masjid Nabawi, Madinah juga memiliki sejumlah masjid lainnya dengan latar belakang sejarah yang menarik. Reporter TV One Nadila Saleh dan juru kamera Muhammad Irfan melakukan penelusuran bersama jemaah umroh Van Diego Tour dan Travel tentang ini dan seperti apa keseruannya. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Saat berada di Madinah, kurang rasanya apabila kita tidak mengunjungi beberapa masjid kecil yang berada di sekitaran Masjid Nabawi. Nah, beberapa di antaranya ini adalah masjid milik Rasulullah SAW. Hari ini saya berkesempatan untuk mengunjungi masjid-masjid tersebut dan saya tidak sendiri pemirsa. Saya akan mengunjungi masjid-masjid tersebut bersama dengan rombongan jamaah umroh dari Tour and Travel Van Diego. Seperti apa keseruannya? Ikuti perjalanan kami. Alhamdulillah saat ini kami sudah berada di lokasi pertama kami, yaitu di Masjid Quba. Masjid ini memiliki banyak sejarah yang tentunya juga berpengaruh bagi peradaban umat muslim di seluruh dunia. Masjid Quba ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Seperti apa ceritanya? Saya sudah bersama dengan Pak Ustadz Dede yang akan menjelaskan kepada Anda seperti apa sejarah dari Masjid Quba ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, boleh dijelaskan kepada kami seperti apa sih sejarah dari Masjid Quba ini? Oke, baik. Jadi kita sekarang ini memang berada di Masjid Quba. Jadi Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali didirikan dan dibangun oleh Baginda Muhammad SAW. Jadi masjid ini terletak kurang lebih 5 km ya dari kota Madinah. Dan dulu luas Masjid Quba ini dalam 12.000 meter persegi, tapi sekarang ini sudah mengalami perluasan yang sangat luar biasa sampai 135.000 meter persegi. Dan masjid ini didirikan pada tahun pertama Hijrah. Jadi ketika itu Baginda Muhammad SAW berhijrah bersama dengan rombongan. Kemudian beliau mendirikan masjid ini karena beliau tinggal di tempat ini, di lokasi ini ketika berhijrah itu 5 hari. Dan beliau sendiri yang meletakkan batu pertama kalinya, yang kemudian disusul dan dilanjutkan dengan Khulafa Rasyidun, Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan kemudian dilanjutkan dengan kaum Muhajirin dan Ansor. Dalam sejarahnya kan ada pohon kurma, yang batang pohon kurma yang ditaruh di dalam itu seperti apa Pak Ustadz? Ya, jadi di dalamnya itu diletakkan atau di bagian mimbarnya itu sejarahnya ada 2 pohon kurma gitu ya, dan pelepahnya digunakan untuk mimbar yang atau menempel dengan dinding masjid ini. Jadi memang kalau jemaah lelaki memang bisa masuk dan bisa sholat di dalamnya, kemudian bisa merasakan dan melihat keindahan Masjid Quba ini secara langsung gitu. Oke, terima kasih Pak Baik, Ustadz. sama. Nah pemirsa, itulah perbincangan saya dengan Pak Ustadz yang menceritakan bagaimana sejarah dari Masjid Quba. Pemirsa, di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terdapat tempat yang cocok untuk menyemarakan bulan Ramadan sambil mendalami sejarah ajaran Islam di Tanah Jawa. Galeri Gus Jigang. Galeri ini banyak menyimpan monumen kaligrafi, mushaf Al-Quran raksasa hingga Al-Quran yang ditulis dari daun lontar. Galeri Gus Jigang. Seperti inilah penampakan wajah Galeri Gus Jigang yang berada di Jalan Sunan Muria, Desa Gelantengan, Kudus, Jawa Tengah. Saat masuk ke lokasi, pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai ornamen yang ada. Mulai dari rumah joglo, monumen kaligrafi, mushaf Al-Quran raksasa, hingga Al-Quran yang ditulis dari daun lontar dan memiliki usia ratusan tahun. Semuanya tersimpan dan tertata rapi di Museum Gus Jigang dengan sempurna. Selain adanya berbagai ornamen yang unik dan kuno, di Museum Gus Jigang ini juga terdapat berbagai sejarah peradaban Islam yang dicatat dan dipasang di galeri ini. Sementara di ruangan Gus Jigang ini terdapat juga biografi penyebaran agama Islam,
mulai dari Wali Songo hingga tokoh ulama Nusantara. Di tempat ini kita dapat melihat langsung mushaf Al-Quran ukuran mulai dari 2 cm persegi hingga 2 x 3 meter. Tidak hanya itu, di galeri ini juga dapat menikmati keindahan seni kaligrafi karya anak bangsa yang sudah mendunia. Galeri Gus Jigang memiliki falsafah salah satu Wali Songo yaitu Sunan Kudus. Gus Jigang memiliki makna bagus, pandai mengaji dan berdagang. Galeri dan museum ini didirikan dengan harapan masyarakat Kudus dan sekitarnya dapat mempelajari sejarah Islam di tanah Jawa sekaligus dunia perdagangan pada saat itu. Nah, ini sangat pas sekali dengan momen saat ini di bulan suci Ramadan. Adanya galeri kaligrafi ini semakin menambah kecintaan terhadap seni kaligrafi maupun dengan kitab suci Al-Quran, menambah keimanan kita dan motivasi untuk mempelajari kitab suci Al-Quran. Ini sangat pas sekali momentum di bulan Ramadan ini, pengunjung ingin menikmati karya-karya yang luar biasa yang dibuat oleh putra daerah Kudus yang sudah pernah menjuarai kompetisi di tingkat ASEAN maupun internasional. Galeri Gus Jigang hanya berjarak sekitar 1 km dari pusat kota Kudus. Untuk masuk museum tersebut, pengunjung hanya perlu merogoh uang sebesar Rp10.000. Dari Kudus, Jawa Tengah, Gali Manunggal, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi penting dan menarik seputar Ramadan masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Berkah Sahur Ramadan.